Kesempatan ini ana ajak antum sekalian untuk tafakkur. Coba merenung. Pelan-pelan coba kita renungi. Pelan-pelan coba kita muhasabah. Allah telah hidupkan kita sekian puluh tahun sampai dengan hari ini. Jadi ada yang mungkin 30, 40, 35. Maka kalau coba kita hitung-hitung sampai berapa tahun lagi kita kembali kepada Allah. Kalau kita rujuk kepada Rasulullah yang cuma 63, 65. Kalau sekarang mungkin kita 30, 35. Berarti tinggal 30 tahun lagi kita akan kembali kepada Allah. Dengan sisa waktu, sisa usia, sisa umur yang mungkin 25, 20, 30 tahun lagi kita akan kembali kepada Allah. Maukah kita menggadaikan hidup kita yang tersisa itu untuk memperturutkan hawa nafsu kita? Untuk menentang perintah-perintah Allah? Untuk tidak mengikuti Al-Quran Sunnah? Maukah kita pertaruhkan hidup kita yang tinggal sesaat nanti itu untuk memperturutkan hawa nafsu kita? Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Kita gadaikan tuh urusan akhirat, urusan agama untuk memperturutkan hawa nafsu kita di dunia. Ngejar prestasi, ngejar pekerjaan, ngejar jabatan, ngejar harta, ngejar popularitas, ngejar terkenal di hadapan orang, lalu kita tinggalkan akhirat. Mau nggak kita begitu? Mau nggak kita gadaikan kehidupan akhirat kita untuk mengejar dunia yang saat ini? Mau nggak kira-kira? Coba antum renungkan saja. Hidup kita yang singkat ini, maukah kita gadaikan untuk kehidupan dunia semata dan kita tinggalkan kehidupan akhirat? Ya kalau anak tanya satu-satu, pasti semua jawabannya nggak mau. Kenapa? Lagi duduk di sini. Kita keluar dari sini beda lagi jawabannya. Apalagi sudah bermasyarakat, ketemu teman, tempat kantor, tempat main-main, suka-suka lupa. Maukah kita gadaikan hidup kita yang sesaat di dunia ini mengabaikan kehidupan akhirat? Maukah kita perturutkan hawa nafsu kita, kita tinggalkan ketaatan kepada Allah? Kalau saya, ikhwan sekalian, dengan sekuat tenaga berusaha untuk tidak meninggalkan akhirat. Karena apa? Sadar tidak sadar, suka tidak suka, ternyata kita, apa saja yang kita miliki, mau harta kita, motor kita, rumah kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, jabatan kita, materi yang kita punya, ternyata sudah dibeli oleh Allah. Antum sadar gak? Ternyata apa yang kita punya sudah dibeli oleh Allah. Harta kita, materi kita, keluarga kita, anak istri kita, bahkan diri kita pribadi telah dibeli oleh Allah. Kalau ada orang nih, A sama B, dia punya barang, dibeli sama si B, barang ini nih. Maka barang ini punya siapa akhirnya? Punya si B. Dia punya apa? Gak punya apa-apa. Begitulah kita hari ini. Sejatinya gak punya apa-apa karena sudah dibeli semua oleh Allah. Semua. Tidak ada kecuali, bahkan diri kita telah dibeli oleh Allah. Maka coba lihat surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 111. Surat 9, 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusakum wa amwaluhum bi anna lahumul jannah. Sungguh kata Allah, telah aku beli, kata Allah. Innallaha astara, sesungguhnya Allah telah membeli. Innallaha astara, Allah telah ambil
terhadap orang-orang beriman. Bil mu'minina, terhadap orang-orang beriman. Apa yang diambil oleh Allah? Perhatikan menarik ayat itu. Yang diambil pertama kali apa? Jiwa kita terlebih dahulu, bukan harta. Kalau kita bicara perang, biasanya amwal anfus, ya kan? Berjihadlah kalian dengan amwal anfus, berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa. Di ayat ini dibalik oleh Allah. Yang dibeli pertama kali apalah? Jiwa kita terlebih dahulu. Apa maksudnya? Ini shock terapi buat manusia. Jangan engkau berpikir engkau punya sesuatu. Bahkan dirimu tuh punya Allah. Gitu. Jadi telah Allah beli terhadap diri orang beriman tuh jiwanya dan hartanya. Dan Allah ganti dengan jannah. Jadi kita ini nggak punya apa-apa ternyata, karena sudah dibeli oleh Allah. Dan Allah berikan penggantiannya adalah surga. Maka kalau bahasa kita kira-kira gini, udah Allah beli tuh keluarga kamu, harta kamu, bahkan diri kamu, aku beli kata Allah. Terus aku kasih surga buatmu. Terserah kamu mau apa enggak. Kira-kira begitu bahasanya. Kalau Allah nanya begitu, jawaban kita apa kira-kira? Mau nggak kira-kira? Kalau nggak mau kayaknya nggak usah terusin ngaji deh. Allah beli jiwa kita, harta kita, keluarga kita, pekerjaan kita. Allah ganti dengan jannah. Allah. Maka kalau saya, jawaban pribadi saya, nggak apa-apa deh sengsara sedikit atau sementara di dunia, tapi bahagia selama-lamanya di akhir. Nih kalau bicara perjanjian Allah, perdagangan Allah, tijarahnya Allah, nggak apa-apa kita sedikit sengsara di akhirat, di dunia, atau sementara nggak bahagia di dunia, tapi insya Allah kekal bahagia kita di akhir. Pertanyaannya, mau nggak kita ambil perdagangan ini kira-kira? Allah ambil semua apa yang kita punya, Allah ganti dengan surga. Mau nggak kira-kira kita? Apa jawabannya? Mau nggak kira-kira? Mau nggak kira-kira? Atau enggak? Atau enggak mau? Kenikmatan surga itu, saking tingginya kualitas kenikmatan surga itu, tak mampu lisan mengucapkannya, tak mampu akal memikirkannya, tak mampu membersihkan di dalam hati kita kenikmatan surga. Pertanyaannya, kalau kita mau ikut tijarahnya Allah, perdagangannya Allah, kita jual harta kita, jiwa kita kepada Allah, Allah gantikan dengan surga. Bagaimana jalannya? Bagaimana caranya? Caranya gimana kira-kira? Masih di ayat itu juga, surah 9 ayat 11. Caranya apa? Yuqatilu fi sabilillah. Engkau berjuang di jalan Allah, engkau berjihad di jalan Allah, engkau berperang di jalan Allah. Gitu. Cuman itu jalannya. Gak ada tuh yang cuman sekedar zikir-zikir, wirid-wirid terus kita berharap dapat jannahnya Allah. Ini caranya. Yuqatilu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Bahkan kalau kita masih nggak jelas juga bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya orang yang berjuang di jalan Allah itu, disebutkan di ayat berikutnya itu kan. Di ayat itu juga, sampai kamu membunuh atau terbunuh. Karena berapa banyak hari ini orang bilang saya berjihad di jalan Allah, saya berjihad di jalan Allah, saya ikut berjuang di jalan Allah. Masuk nggak kriterianya tadi itu? Sampai mereka membunuh atau terbunuh. Masuk nggak kategorinya? Jadi ketika ditawarkan perniagaan kita mau, lalu perniagaan seperti apa? Engkau berjihad di jalan Allah, engkau berjuang di jalan Allah. Bagaimana sifatnya? Sampai engkau membunuh atau terbunuh.
Maksudnya apa itu? Kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan tijarah itu dengan berjihad, berjuang di jalan dengan sungguh-sungguh, maka kalau kita jihad, kita dalam medan dakwah, dalam medan dakwah, ya, dalam medan dakwah. Kita membunuh orang itu maksudnya kita mengajak orang untuk paham Islam yang benar seperti apa, dipahamkan dia sampai dapat hidayah dia, lalu dikalahkanlah hawa nafsunya, gitu. Dimenangkan keimanannya, lalu dikalahkan hawa nafsunya. Itu kalau kita berjihad di jalan dakwah. Kalau kita berjihad dalam medan tarbiyah semacam ini nih, kita berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, apa yang kita kalahkan? Hawa nafsu kita kalahkan. Kita kedepankan, kita menangkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah. Itu yang disebut dengan yuqatilu fi sabilillah, engkau membunuh atau terbunuh. Tentu kalau berjihad di medan perang, sampai kita membunuh orang atau kita terbunuh, gitu. Itu ukurannya orang berjihad di jalan Allah. Ada hasilnya, ada realisasinya, ada goalnya, ada yang dicapainya. Bukan saudara pengakuan saya berjihad di jalan Allah, saya berjuang di jalan. Apa bukti konkretnya? Kata Allah, sampai engkau membunuh atau terbunuh. Dan di akhir ayatnya, Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sejati, itulah kemenangan yang agung, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya, kata Allah. Ini nanti juga sejalan dengan ayat tijarah dalam surat As-Saff kalau tidak salah ya, yang Allah menawarkan jual beli kepada orang-orang beriman dengan cara apa? Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Dzalikal fawzul azim. Persis legasinya hampir sama. Jadi coba renungkan itu sekalian. Kita dihadirkan oleh Allah itu untuk dikembalikan kepada Allah. Kalau kita dihadirkan dalam keadaan fitrah, maka pastikan ketika kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Karena kalau kita kembali dalam keadaan kotor, tidak suci, penuh dengan dosa, kerugianlah yang kita dapatkan. Nah, agar kita kembali dalam keadaan fitrah dan suci, maka kita ikut tijarahnya Allah. Allah beli harta kita, jiwa kita, Allah ganti dengan jannah. Allah ganti dengan jannah. Dengan cara apa? Kita sungguh-sungguh berjuang di jalannya Allah. Ikhwan fillah rahimatullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini merefresh kembali, menyadarkan kita kembali sejatinya begitulah Allah menghadirkan kita. Begitulah sejatinya Allah menciptakan kita. Begitulah sejatinya Allah menuntun kita untuk kembali kepadanya dalam keadaan fitrah. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, khilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.